Ininya beres. Ini nyari kaki orang lain, dilebar-lebarin ya, nggak usah. Kemudian saddul furoji wa tahari as-sholati fi shaffil awal, menutupi barisan yang kosong dan juga menjaga shaf yang awal. Jadi sunnah, bagian dari sunnah ketika sebelum sholat isi barisan yang kosong, dan juga kita berlomba-lomba untuk di shaf terdepan. Ini ada hadisnya kan ya, kata Rasulullah, andaikan umatku tahu pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di shaf depan, maka niscaya mereka akan berebut walau diundi katanya. Saking utamanya sholat di depan. Kita kan kadang nggak begitu, yang kita milih barisan tuh yang ada kipas. Kalau ini udah ada AC-nya ya adem ya. Yang ada angin. Bahkan ketika kita menghaturkan orang lain untuk menempati barisan yang kosong, kita terkena hukuman makruh, Pak. Saya sama Pak Haji Nuridin nih, ya datang belakangan, ada di depan satu lagi. Saya di belakang sama beliau mau sholat juga. Kata saya, Pak Haji, kata Pak Haji, lah ini mempersalahkan orang lain nih, terkena hukum makruh nih. Gak usah perintah orang lain, sendiri aja masuk. Ya, jadi walaupun ada anak muda yang satunya tua, gak usah anak mudanya nyaturin, gak usah. Al isaru fil ibadah mamnuun katanya. Isar itu mengutamakan orang lain dalam hal ibadah, itu kebaikan kok diberikan kepada orang lain gitu loh. Ini dalam agama tercegah, jangan begitu. Inisiatif aja kita. Lah bocah cilik mah bukan ya. Ini jadi nempati barisan yang kosong, gak usah nyuruh orang lain. Kalau kita nyuruh orang lain, kita terkena hukuman makruh. Kemudian istis'aru man sayakunul wukufu baina yadaihi. Sunnah juga bagi orang yang kebetulan mau sholat, barisannya masih kosong, untuk memerintahkan kepada orang lain agar menempatinya. Sunnah itu hukumnya. Jangan sabodoting, bodoh amat lah, ganti bocah kuda. Sini Pak, ya, kosong masih. Nah, kita ya memerintahkan atau menginformasikan bahwa barisan masih kosong supaya ditempatin, itu hukumnya sunnah, mendapat kesunahan. Kemudian ayyakula suratan nas wa ta'awud min hamajatis syaitan plus Allah ma'tini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Sebelum kita mengucapkan usholi niat sholat, kita dianjurkan, disunahkan dalam mazhab Syafi'i untuk membaca surat An-Nas untuk mengusir was-was setan yang ada di benak pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tambahin, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Sholli fardal isya'i. Itu ya. Itu sunnah tuh. Walaupun langsung aja enggak apa-apa. Sunnah ya. Kemudian at-tafriqah baina qadamaihi bi qadri shibrin lidzakari. Nih ada nih. Jadi laki-laki itu ketika berdiri jangan dirapatkan tapi direnggangkan bi qadri shibrin, sejengkal saja. Jadi berdirinya seorang laki-laki berapa ini ukuran? Bi qadri shibrin, sejengkal saja. Gak usah begini Pak. Jengkal. Sebaliknya kalau perempuan kumpulin, dirapetin. Logis Pak ya. Kalau laki-laki direnggangin satu jengkal, ini logis biar adem gitu ininya ya.
Biar nggak kejepit. Lah itu, kalau dikumpulin di kejepit ya. Ini keterangannya dalam Madzhab Syafi'i ini. Saya belum pernah menemukan keterangan bahwa sholatnya laki-laki ya harus begini gitu. Belum pernah menemukan ya. Tambahan yang lain, as-siwaku. Pakai siwak. Siwak dipersiapkan dari rumah, bawa kantongin. Nawayatul istiaka sunnatul letana. Gak usah dipenjemin sama orang lain, cukup buat kita aja. Saking baiknya, kamu pengen sunnah sini aja. Sunnah sih sunnah bang, baunya itu ya. Badannya luar biasa. Jadi sunnah tuh pak. Kiai-kiai dulu tuh pasti di bawah tuh. Bahkan ada kiai yang ditaliin sama sorbannya, siwaknya, atau sama baju kokonya. Kiai dulu pak. Atau kalau lupa, bahkan di bab siwak udah kita bahas, boleh dengan sesuatu yang lain. Kalau siwak tidak ada, boleh dengan kain, boleh dengan sesuatu apapun yang kasar. Boleh dengan baju. Pengen dapat kesunahan siwaknya nggak kebawa atau nggak punya, nawaitul istiaka sunnatil letana. Kata yang nggak tahu nggak ngaji joroke wong. Kata gitu. Ada yang sama sorbannya gitu ya. Ada yang sama sejadahnya. Dalam fikih Pak, jigong tuh nggak najis. Ya, jigong tuh nggak najis. Jadi itu luar biasa sih waktu. Siwak ya. Kemudian ad-dukhulu fi sholati binasyatin wa faragil qalbi binasyawagili. Jadi kita mau sholat itu berdirinya penuh dengan nasyat. Nasyat itu semangat. Jangan kendor. Makanya saya sarankan qomat tuh yang agak nadanya bikin semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan semangat tuh berdirinya. Jangan ini qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini kendoring nanti. Tambah capek, tambah ngantuk lah. Yang agak semangat, tapi jangan kayak Kopassus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bikin nasyat, bikin semangat. Mempengaruhi itu, Pak. Ya. Jadi kita berdiri sholat itu penuh dengan semangat. Ini mungkin bisa. Yang susah itu wa faragil qalbi anis syawagili. Mengosongkan hati dari apapun yang beban yang ada di hati dan pikiran kita. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Makanya ada ulama tuh yang nggak mau sholat dulu sebelum pikirannya belum benar-benar fokus gitu. Ya maksudnya jangan berjam-jam Pak, durasi 5 atau 10 menit gitu. Menetralisirnya. Bahkan ada di salah satu kitab fikih, punten, ketika seseorang dalam kondisi ereksi pun jangan langsung sholat katanya. Dalam kondisi ereksi, biar turun dulu katanya. Sampai begitu, biar pikirannya kosong dulu. Lah ini lagi ereksi, lagi kenceng, Allah, itu enggak. Nanti bayangannya kemana-mana, Pak, kacau. Nah itu. Ini syawagil nih ya Allah, beban pikiran nih yang susah nih. Susah. Ya walaupun tidak 100% ternetralisir, katakanlah 40-50% yang kita lupain dulu sementara nih. Ini paling susah nih. Jangan sebelum udah masuk aja pikiran itu ada. Allah Akbar kabiran. Waduh, listrik belum bayar ini. Oh, jadi itu sunnah. Sunnah menghilangkan, tidak wajib Pak. Kemudian at-talaffuz bin niyah, ya, mengucapkan usolli itu bagian dari kesunahan, tidak wajib ya. Oke. Kemudian pembahasan kitab Fathul Qorib kita lanjutkan, itu sebagai tambahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dukhuli fiha
isnani. Wa ba'da dukhuli fiha isnani. Lan sewise manjing ing dalam salat isnani iku roro. Syai'ani isnani. Syai'ani iku rong perkara. Sunnah tadi sebelum sholat, sekarang sunnah di dalam sholat. Yang dalam bahasa lebih gamblang lagi, ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Ab'ad itu dari kata ba'dun, bagian dari sholat, karena saking pentingnya gitu. Walaupun status hukumnya sunnah, tapi ini bagian dari sholat yang apabila kita tinggalkan itu dianjurkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Itu yang disebut dengan sunnah ab'ad ya. Di sini cuma diterangkan 2 ya. Di kitab-kitab yang lain ada yang 4 yang sebetulnya sama intinya, yaitu sunnah ab'ad. Yang pertama tasyahudul awwalu. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal itu tahiyat yang pertama. Itu hukumnya sunnah. Ketika kita lupa, maka tidak menjadi soal ya. Karena itu hukumnya cuma sunnah ab'ad. Tapi ada anjuran ketika memang meninggalkan sunnah ab'ad harus ditambal dengan sujud sahwi. Itu pun kalau tidak lupa. Ada orang saking beratnya beban kehidupan mungkin lupa tahiyat awal, lupa sujud sahwinya. Dan kata ulama fungsi sujud sahwi itu adalah untuk membanting setan yang telah mengganggu di awal, yang telah mengalihkan hati dan pikiran kita kemana-mana gitu. Ada apa, saya pernah ngikutin sholat berjamaah dohor baru 2 rakaat udah tahiyat akhir. Waduh, saya bilang ini sungguh berat bebanmu, saya bilang ya dalam hati. Baru 2 rakaat udah tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah anak-anak muda, anak-anak yang kecil tuh berak, wah jam mantap sholatnya, cukup 2 aja. Lah saya berdiri 2 lagi saya emangnya. Saya ingetin imamnya, wah apaan ya kurang iya tadi sudah. Kalau anak muda, wah kita dapat bonus nih, gak apa-apa Allah juga maklum katanya. Tasyahud ya. Dalam kita tahiyat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, bacaan tahiyat itu tahiyat awal cukup hanya membaca sholawat kepada Nabi, batasnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah berdiri. Dan disunahkan ketika berdiri itu ngangkat tangan lagi. Allahu Akbar. Takbir ya. Sambil ngangkat tangan. Tuh. Dan mungkin juga sudah dijelaskan juga ketika tahiyat baik awal maupun akhir. Telunjuk digerakkan itu ketika dalam madzhab Syafi'i mengatakan illallah. Jadi tidak dari awal. Pas ketika kita bersyahadat, lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Cukup, gak usah digerakkan dari awal sampai asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Dalam pandangan madzhab Syafi'i ini makruh digerak-gerakin ini. Dalam madzhab yang lain itu ada yang menyunahkan. Tapi gerakannya bukan dari atas ke bawah, madzhab Malik dari kanan ke kiri gitu. Itu kesannya kayak main-main ya. Ada yang gini. Itu ya. Nah, itu perbedaan madzhab itu ya. Sunnah itu mah, nggak usah diributin. Yang mau gerak los, tapi kita madzhab Syafi'i geraknya pas pada lafaz illallah saja. Dan setelah itu dianjurkan, disunahkan kita untuk menatap telunjuk kita. Yang tatapannya tadinya disunahkan di tempat sujud, ketika ilallah, ketika tahiyat itu beralih ke jari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar. Gambar ya. Itu tahiyat awal ya. Itu sunnah ab'ad. Yang kedua, masih ada waktu Pak? Masih ya. Masih ya. Wal kunutu fis subahilan. Kunut baca doa kunut fis subahi ing dalam salat subuh. Wa alal witrilan wa fil witrilan ing dalam salat witir. Finis pisani ing dalam separuh kang kaping do min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan. Yang kedua, baca kunut. Dalam madhab Syafi'i, di 4 madhab, posisi kunut itu Imam Syafi'i dan Imam Malik menyunahkan. Hukumnya sunnah dan sunnahnya sunnah ab'ad. Ada perbedaan tempat kunut di madhab Syafi'i dan Maliki. Di madhab Syafi'i dianjurkan kita kunut itu setelah ruku, yang tidak sebelum sujud. Tapi kalau di madhab Maliki itu justru sebelum ruku setelah baca surat. Itu perbedaannya. Sedangkan madhab sisanya Hanafi dan Hambali itu tidak mensunahkan membaca doa kunut. Tentunya para imam ini punya dalil masing-masing ya. Dari beberapa hadis di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari, kalau yang tidak mensunahkan kunut karena Nabi cuma kunut katanya kunut nazilah ketika waktu peperangan terjadi. Kalau dalam keadaan damai emang nggak usah baca kunut katanya. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, sesuatu yang telah dilakukan itu biasanya dalam sanad langgeng terus dilakukan, tidak mengenal kondisi. Ya itu ranahnya para imam ya membahas. Kita cuma tinggal pilih ya, cuma tinggal pilih madhab yang mana yang kita yakini, dan kebetulan madhab mayoritas di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Orang-orang di luar Syafi'i harus etikanya menghormati madhab yang mayoritas begitu. Ini etikanya. Ya, bukan nggak boleh berbeda, tapi etika harus diterapkan. Kita datang di satu tempat, di satu kaum yang bermadhab Hanafi yang tidak pakai kunut subuh, kita sholat di situ, ya kita nggak usah doa kunut subuh. Itu adabnya. Mereka pun yang tidak mensunahkan doa kunut, ketika datang di komunitas yang memakai doa kunut, ya harus ikut doa kunut gitu. Afdolnya begitu ya. Jadi kunut ini sesuatu yang memang disunahkan, terbagi menjadi 2 katanya. Kunut itu ada yang disebut dengan kunut biasa, yang kedua kunut nazilah ya. Kunut yang biasa, kunut rotib namanya. Kunut yang biasa di sholat subuh dan sholat witir itu. Tapi kalau kunut nazilah, kunut yang dipakai di setiap sholat, gara-gara ada nazilah. Nazilah itu sesuatu yang terjadi di umat ini yang meresahkan. Terjadi peperangan, pembunuhan, kelistrikan yang luar biasa, penyakit. Itu boleh umat Islam, walaupun bukan di TKP-nya. Misalkan kejadiannya di Lampung sana, kita umat Islam yang di sini, kita boleh kunut nazilah. Apalagi orang yang di sana gitu. Termasuk kemarin ada beberapa ulama yang melaksanakan kunut nazilah ini ketika awal-awal COVID ya, 19 merebak itu. Ini bagian dari nazilah. Itu boleh. Namanya kunut nazilah. Di sholat 5 waktu itu mah. Di sholat 5 waktu boleh.
Tapi harus ngasih tahu makmumnya dulu sebelum sholat. Ya, nanti kaget. Begitu sholat Jumat, loh sholat Jumat adalah kunutnya gimana sih? Padahal sebelumnya sudah diberitahukan bahwa kunut nazilah ini kita berdoa kepada Allah agar situasi ini bisa aman dan terkendali misalkan. Itu kunut nazilah namanya. Jadi kunut ya dalam sholat sunnah subuh dan juga sholat witir di separuh kedua bulan Ramadan ini. Terkait masalah kunut ini, bagaimana ketika terjadi kita yang suka kunut datang di satu tempat yang kebetulan masjidnya nggak pakai kunut, kitanya ikut berjamaah di situ. Bagaimana sikap kita? Kalau imamnya memberikan waktu setelah iktidal itu beberapa menit untuk jeda kunut, kita dianjurkan untuk kunut. Ada di tempat-tempat tertentu yang mungkin sudah imamnya memahami itu begitu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, itu diamnya agak lama tuh. Memberi kesempatan kepada orang yang madhabnya mensunahkan kunut untuk berkunut. Itu boleh. Boleh untuk kunut tuh ya. Kan walaupun agak tertinggal, kalau tertinggalnya bukan 2 rukun kan nggak batalin Pak. Nggak batalin. Kalau gara-gara kita kunut tertinggal 2 rukun dari imamnya, maka kita batal. Andaikan memberikan waktu si imamnya ini, maka kita afdolnya baca doa kunut walaupun imamnya nggak baca doa kunut. Ya. Jadi kondisional gitu. Atau sebaliknya bagaimana? Ketika ada orang yang tidak kunut, imamnya kunut. Ini sebaiknya bagaimana? Mengikuti kunut ataupun diam seukuran kunut itu. Tapi afdolnya tetap mengikuti. Begitu. Jadi kan kunut kan sunnah ya. Ini takut kita di satu tempat yang memang imamnya tidak kunut, atau sebaliknya ada orang yang tidak kunut, imamnya kunut. Bagaimana sikap kita? Tidak jadi soal. Nih. Jadi itu kaitan dengan masalah kunut ya. Kemudian gitu ya. Jadi 2 yang sebetulnya di kitab lain bukan hanya 2. Sunnah abad sholat itu bukan hanya 2, ada tambahan baca sholawat di tahiyat, itu termasuk sunnah abad. Di baca sholawat terhadap keluarganya Nabi gitu. Maaf tadi salah ya. Di tahiyat yang kedua itu termasuk sunnah abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala, dan seterusnya itu ya. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi yang paling muktamad ya, yang paling pendapat yang paling kuat ya sunnah abad itu cuma 2 ini, tasyahud sama kunut gitu. Tasyahud dan kunut. Ketika kita imam, maka doa kunutnya dalam bentuk jamak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait gitu ya. Masalah kita mengaminkan itu hukumnya sunnah saja. Dan kunut itu dibaca secara jahar ya. Baca kunut itu secara jahar. Ketentuan kunutnya mana tadi ya? Oh ini. Di dalam kunut raf'ul yadaini, mengangkat 2 tangan itu sunnah.
Allahumma hdina fi man hadait ya. Kemudian wal jahro, dengan suara keras. Wa ta'min dan membaca amin bagi makmum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi washabbihi. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi di akhir daripada kunut itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kunut itu diartikan sebagai doa. Ya, walaupun tidak sebagaimana doa maksur kunutnya nggak apa-apa. Tidak harus Allahumma hdini fiman hadait. Doa-doa lain nggak apa-apa. Arti dari kunut itu sendiri berdoa. Bahkan ulama mah ada yang nambahin doa keselamatan tuh biasanya. Setelah kata Allahumma kshif anna. Ada yang gitu. Allahumma dfa' anna gitu ya. Nah, Allah makshif anna minal bala wal waba wal fakhsha wad dharra. Itu bagian dari doa tolak bala. Agar begitu pagi hari kita berjalan beraktivitas itu sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini kunut adalah sunnah ab'ad dan juga tahiyat adalah sunnah ab'ad yang menjadi bagian penyempurna sholat yang ketika itu ditinggalkan maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.